Selamat pagi, selamat datang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Mustafa Rian Wijaya dalam acara Femus TV, membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini menghadapi era Society 5.0, guru dituntut untuk lebih cakap digital dan kreatif, serta menjadi penggerak untuk memenuhi kebutuhan para siswanya, termasuk berinisiatif dalam melakukan sebuah tindakan tanpa adanya perintah. Serta guru dituntut untuk berinovasi dalam kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada para siswanya. Kasih SMA Cabang Dinas atau Kapdin Pendidikan Wilayah 7 Jawa Tengah, Edi Purwanto menjelaskan bahwa pendidikan akan menghadapi era Society 5.0. Syaratnya adalah peningkatan sumber daya manusia, tenaga pendidik, dan kependidikan. Beliau telah menyediakan kegiatan pelatihan untuk para guru SMA dan guru SMK. Hal ini dilakukan khususnya di cabang dinas wilayah 7 Jawa Tengah yang meliputi kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi para guru yang dilakukan secara daring maupun luring. Terangnya Selasa 7 Maret 2023. Himbauan tersebut direspon cepat oleh Jaringan Islam Terpadu atau JSIT Jawa Tengah. Menurut Ketua JSIT Jawa Tengah, Zainal Abidin menyebutkan bahwa guru milenial harus mulai berpikir maju untuk menciptakan karya-karya inovatif yang nantinya diharapkan dapat membimbing para peserta didik untuk dapat menciptakan karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Siswa JSIT Jawa Tengah, Muslihah, menyebutkan bahwa pelatihan sains untuk para guru sudah dilaksanakan pada tanggal 5 hingga 6 Maret. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya kreativitas dan inovasi para guru untuk menghadapi era Society 5.0. Selain itu, juga diharapkan dengan adanya pelatihan ini, guru dapat melihat dan menggali potensi yang dimiliki oleh para siswanya. Sekaligus ajang ini dijadikan ajang untuk bertukar tips dan strategi dalam pelatihan sains. Tim Karya Ilmiah Remaja SMA IT Nur Hidayah Surakarta Raharjo mengaku, setelah adanya pelatihan ini, mereka dituntut untuk memiliki kemampuan mengajak peserta didik untuk berpikir kreatif dan inovatif. Demikian berita dari saya Mustafa dan Wijaya pamit undur diri. Anda kembali menyaksikan kabar pemilu. Pemirsa, 3 kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden masih terus bersaing merebut elektabilitas. Pemilih survei terakhir menunjukkan Prabowo Gibran unggul tipis dari 2 pasangan lainnya. Setelah 2 pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, bakal calon presiden Prabowo Subianto akhirnya mendeklarasikan calon wakil presidennya. Dengan memilih Gibran Rakabuming, tingkat elektabilitas Prabowo Subianto ternyata tidak berubah terlalu signifikan. Survei tracking terbaru menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran untuk sementara meraih 33% atau unggul sementara dari pasangan Ganjar Mahfud yang meraih 27,3%, sedangkan pasangan Anies Muhaimin meraih 18%. Dari narasumber kita menyatakan bahwa kita tahu dari data survei kami Stream Indonesia dari pemilih-pemilih yang memilih Pak Jokowi, sejauh mana pengaruh Pak Jokowi itu pertanyaan paling penting. Kalau arah tunjuk Pak Jokowi diarahkan kemana, itu ada sekitar 15-20%. Itu mengikuti arah tunjuk Pak Jokowi. Yang kedua, sekitar 47-50%. Separuhnya memang mempertimbangkan. Hanya 11% yang dengan jelas terang menolak, tidak terpengaruh dengan Pak Jokowi.
Artinya, pengaruh Jokowi ada kalau ini misalnya dikapitalisasi, yang paling dirugikan tentu adalah yang potensi tergerus basis masanya adalah Ganjar Pranowo. Hasil survei terbaru menunjukkan bahwa Pilpres 2024 mendatang dipastikan akan berlangsung 2 putaran. Pasalnya tidak satu pasang calon pun yang bisa meraih mayoritas di atas 50%. Saya, Eka Dewi Lestari dari Femus TV, melaporkan. Video perundungan atau bullying dengan kekerasan fisik terhadap siswa SMP Negeri 2 Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam video berdurasi 4 menit 15 detik yang beredar luas di media sosial, korban berkali-kali dipukul dan ditendang rekan satu sekolahnya. Korban terlihat dianiaya oleh satu orang, sedangkan beberapa siswa lainnya hanya menonton. Setelah video perundungan ini viral di Polresta Cilacap langsung turun tangan. Berikut sejumlah fakta viral perundungan siswa SMP Negeri 2 Cilacap. Yang pertama, video viral berdasarkan video yang beredar. Korban memang memiliki tubuh yang lebih kecil dari pelaku. Korban hanya terdiam saat pelaku berkali-kali memaki, memukul, menendang hingga menyeret tubuhnya. Saat menganiaya korban, pelaku sempat menantang siswa lain yang hendak melerai perundungan. Pelaku juga sempat memberikan korban senjata berupa bambu, namun korban tak bergeming dan hanya tertunduk meski dihajar berkali-kali. Yang kedua, di masalah sepele, pelaku diketahui berinisial MK yang masih duduk di kelas 9. Sementara korban adalah FF yang merupakan siswa kelas 8. Menurut Wakapolres Polresta Cilacap AKBP Arif Fajar Satria, perundungan itu dipicu masalah sepele. Pelaku yang merupakan ketua kelompok remaja merasa kesal karena korban mengaku sebagai anggota kelompok siswa sekolah lain. Yang ketiga, polisi mengerahkan ratusan anggota untuk menangkap pelaku tak lama setelah video perundungan itu viral. Anggota Polresta Cilacap langsung menjemput pelaku di rumahnya pada Selasa malam. Untuk menangkap pelaku, Polresta Cilacap bahkan sampai mengarahkan ratusan petugas demi menghindari terjadinya amuk massa. Saat penjemputan berlangsung, keluarga di sekitar rumah pelaku pun berdatangan. Massa sempat mengeroyoki pelaku yang keluar untuk mengenakan peci dan masker hitam. Yang keempat, kakak korban melapor ke polisi. Penjemputan itu merupakan tindak lanjut atas laporan yang dibuat kakak korban ke Polresta Cilacap pada Sabtu 23 September. Pihak kepolisian akan tetap menjalankan proses hukum meski pelaku merupakan anak di bawah umur. Yang kelima, Dinas Pendidikan mendampingi korban. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cilacap Satmoko Danardono menuturkan pihaknya akan melakukan pendampingan terhadap korban. Satmoko terus turut menyelesaikan terjadinya perundungan siswa SMP Negeri 2 Cimanggu ini. Ia juga berharap kasus perundungan tidak kembali terjadi di wilayah Cilacap. Sekian dari saya Fani Chandani Aswarina, pamit undur diri. Pagi ini, sejumlah elemen buruh dikabarkan akan menggelar aksi solidaritas terhadap Palestina. Aksi ribuan buruh nanti bertempat di Kedubes Amerika Serikat dan Gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jakarta. Dari informasi yang kami dapatkan ini, nantinya unjuk rasa akan dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kami pantau sejak tadi pagi, kami tidak melihat adanya pergerakan massa atau tanda-tanda kehadiran massa yang akan melakukan unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kami lihat bahwa di sepanjang jalan ini terlihat jalan masih sangat sepi, belum ada tanda-tanda massa yang akan melakukan unjuk rasa. Begitu juga dengan pengamanan, kami tidak melihat adanya pengamanan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Anda bisa lihat bahwa di sekitaran di Jalan Medan Merdeka ini, tepatnya di lingkungan Kedutaan Besar Amerika Serikat, belum ada massa yang akan hadir melakukan unjuk rasa hari ini, maupun juga pengamanan.
Seperti yang kami dapatkan informasi pemirsa dari Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa unjuk rasa ini dilakukan untuk menyuarakan stop peperangan Israel dan juga Palestina. Seperti yang kami dapatkan informasi pemirsa dari Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa unjuk rasa ini dilakukan untuk menyuarakan stop peperangan Israel dan juga Palestina. Said Iqbal selaku Ketua KSPI mengatakan bahwa mereka ingin mendesak Amerika untuk menghentikan peperangan yang terjadi di antara Palestina dan juga Israel. Mereka mendesak pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik di antara kedua negara ini, yakni Palestina dan juga Israel, dan menghentikan pertumpahan darah yang ada. Ratusan buruh ini ingin melakukan negosiasi dan juga dialog kepada Amerika Serikat, yang mana mereka ingin Amerika Serikat menghentikan pengiriman kapal induk dan juga pasukan maupun tentara. Menurut mereka, pengiriman kapal induk dari Amerika Serikat ini ke Israel memperburuk peperangan di antara kedua negara ini, yakni Palestina dan juga Israel. Mereka juga mendesak Israel untuk mengambil jalan yang proaktif dan juga jalan damai untuk menghentikan peperangan di antara keduanya. Selain di depan Kedubes yang hari ini dilakukan unjuk rasa oleh Partai Buruh dan juga KSPI, unjuk rasa juga akan dilakukan di depan gedung Partai Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mana informasi yang kami dapatkan, unjuk rasa ini nantinya akan dilakukan pada pukul 12 hingga 2 siang. Dalam unjuk rasa yang akan dilakukan di depan gedung PBB ini, mereka juga menyuarakan mengenai kemerdekaan Palestina. Mereka mengakui kemerdekaan Palestina juga mendesak PBB untuk segera melaksanakan persidangan untuk segera mengakui kemerdekaan Palestina. Seperti yang kita ketahui bersama pemirsa bahwa memang sejauh ini dari perang di antara Palestina dan Israel ini sejumlah 1.100 jiwa yang sudah menjadi korban di antara perang yang sudah terjadi di antara kedua negara ini. Dan konflik ini pecah pada sejak Sabtu kemarin pada 7 Oktober 2023 kemarin, seusai Hamas mengirimkan serentetan serangket kepada Israel, dan hingga saat ini Israel sudah menyerang 500 titik di Gaza yang sudah diblokade. Inilah mengapa hari ini para partai buruh melakukan unjuk rasa kepada Amerika Serikat dan juga PBB di depan Kedubes dan juga gedung PBB untuk menyuarakan agar Amerika Serikat ini mengambil jalan damai dan juga langkah-langkah yang proaktif untuk segera menghentikan perang di antara kedua negara tersebut. Saya Aulia Mutiara Yahra mewakili tim Famous TV dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Famous TV dan sampai jumpa.